Assalamualaikum Sobat Langit yang penuh semangat dan cahaya iman. Terima kasih sudah klik video ini. Serius, kami tidak menganggap itu sebagai hal biasa. Kalian yang sedang menonton sekarang, bukan sedang iseng. Bukan sedang bosan lalu sekadar scroll. Tapi kamu dipilih. Bukan oleh kami. Tapi oleh Allah. Ya, kalau kamu sedang menyimak detik ini, berarti ada sesuatu yang Allah izinkan untuk sampai ke dalam hatimu lewat video ini. Kamu gak sedang nonton konten biasa. Kamu sedang menyaksikan pesan langit. Dan mungkin, namamu sedang disebut di sana. Kalau kamu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, ketik 77 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif untuk hidupmu dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, hari ini akan jadi malam titik balikmu. Tahajud, jalan sunyi yang terang di langit. Sobat Langit, tahajud itu aneh. Ia sunyi di bumi tapi riuh di langit. Ia diam di rumah, tapi namanya bisa bergema di arasi. Ia tidak dikenal manusia, tapi disebut para malaikat. Banyak orang pikir tahajud hanyalah sholat tambahan. Tapi nyatanya, tahajud adalah komunikasi rahasia antara hamba dan Robnya. Saat dunia terlelap, langit justru sedang menanti satu nama. Mungkin namamu. Mungkin nama seseorang yang setiap malam menangis tanpa suara. Dan inilah yang jarang dibahas. Bahwa ternyata ada ciri-ciri tertentu yang membuat seseorang menjadi ahli tahajud pilihan. Yang setiap rakaatnya langsung terangkat. Bukan hanya ke langit pertama, tapi sampai ke tempat rahasia, di mana doa tidak ditolak. Kita akan bahas 5 ciri itu dalam 3 bagian video ini. Dan di bagian pertama ini, kita akan bahas 2 ciri yang diam-diam menjadi tanda kuat bahwa tahajudmu bukan tahajud biasa. Ciri pertama, hatimu terbangun bukan karena alarm, tapi karena panggilan yang tak terdengar. Pernah nggak kamu bangun tengah malam, lalu lihat jam? Tepat di jam 3 pagi. Tepat di saat sepertiga malam terakhir. Tanpa alarm. Tanpa direncanakan. Kalau pernah, berbahagialah. Karena bisa jadi itu adalah undangan dari langit. Itu bukan kebetulan. Bukan karena kamu kebanyakan minum air. Bukan karena kamu gelisah. Tapi karena hatimu sedang ditarik oleh tangan yang tidak terlihat. Dipanggil untuk sebuah pertemuan malam. Yang hanya dihadiri oleh para pilihan. Orang-orang yang seperti ini tidak menunggu motivasi untuk sholat. Mereka tidak perlu pengingat. Karena jiwanya sudah terikat. Ketika dia berdiri di atas sajadah, maka bumi mencatatnya. Langit menyebutnya. Dan malaikat menyalaminya. Ada sebuah riwayat yang sangat menyentuh. Bahwa pada malam hari, Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Adakah di antara hambaku yang berdoa? Maka aku kabulkan." Dan hanya mereka yang hatinya terjaga yang bisa mendengarnya. Bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Kalau kamu sering mengalami ini, kamu mungkin bukan orang biasa di mata Allah. Ciri kedua, kamu menangis tanpa alasan yang jelas saat sujud. Sobat Langit, menangis dalam sujud itu bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Itu bukan sekadar karena masalah. Bukan karena beban hidup. Tapi karena ada sesuatu dalam hatimu yang meleleh. Saat kamu sujud dan air matamu jatuh. Padahal kamu tidak tahu apa sebabnya. Itu adalah salah satu tanda bahwa ruhmu sedang dibersihkan. Bukan oleh manusia. Tapi oleh Sang Maha Penyayang. Ada air mata yang datang bukan dari sedih. Tapi dari rindu. Rindu pada surga. Rindu untuk didekap oleh kasih sayang Allah. Rindu ingin diterima setelah lama merasa jauh. Dan yang lebih ajaib, air mata seperti itu bukan hanya jatuh ke sajadah, tapi langsung dibawa malaikat ke langit. Dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang disebut namanya. Dalam munajat para malaikat yang tak pernah tidur. Jadi kalau kamu pernah sujud malam dan tanpa sadar menangis, maka jangan anggap itu kelemahan. Itu bukan karena kamu cengeng. Itu justru tanda kamu sedang dikuatkan dari langit. Tahajud yang tidak perlu dikabarkan. Tahajud yang paling kuat bukan yang diceritakan, tapi yang disembunyikan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat.
Bahkan kadang orang serumah pun tak sadar. Tapi justru tahajud seperti inilah yang dicintai langit. Karena keikhlasannya murni. Bukan karena ingin dianggap soleh. Bukan karena ingin dipuji. Sobat langit, tahu nggak? Dalam satu malam, malaikat mencatat doa-doa yang naik. Tapi hanya segelintir yang langsung dibukakan gerbang langit. Dan mereka adalah orang-orang yang menangis dalam sujudnya. Dan bangun bukan karena alarm, tapi karena cinta. Kalau kamu merasa sedang tidak kuat. Kalau kamu merasa hidupmu gelap. Kalau kamu merasa doamu belum dijawab. Coba lihat kembali tahajudmu. Bisa jadi kamu sedang dalam proses penyebutan. Disebut di langit. Disebut di hadapan para malaikat. Disebut sebagai hamba yang tetap sujud. Meski tidak dipuji. Ketika langit mulai bicara tentangmu. Pernah dengar kalimat ini? Jangan sibuk mencari pengakuan di bumi. Karena yang terpenting adalah saat langit mulai bicara tentangmu. Dan ini nyata. Ada orang yang namanya harum di langit. Padahal di bumi tidak dikenal siapa-siapa. Dia bukan ustadz. Bukan tokoh agama. Bukan seleb dakwah. Tapi dia dikenal oleh para malaikat. Karena tahajudnya. Karena air matanya. Karena doa-doanya yang diam. Sobat langit. Kalau kamu ingin menjadi orang seperti itu, mulailah dari sekarang. Bangun sebelum subuh. Duduk sendiri di sudut gelap. Tak perlu panjang-panjang. Tapi hadirkan hati. Katakan dengan jujur pada Allah bahwa kamu rindu. Dan biarkan langit yang mencatat sisanya. Di bagian pertama ini kita sudah bahas 2 ciri penting. Yang sering tidak disadari. Tapi sangat berharga di hadapan Allah. Ciri pertama, hatimu terbangun tanpa alarm. Ciri kedua, kamu menangis saat sujud tanpa tahu sebabnya. Tapi tunggu dulu. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas 1 ciri yang sering dianggap biasa. Padahal itu adalah kunci dibukanya rahasia langit. Jangan sampai terlewat. Karena siapa tahu, ciri itu ada pada dirimu. Dan kamu belum menyadarinya. Kalau kamu merasakan manfaat dari bagian pertama ini, ketik 77 di komentar. Sebagai bentuk syukur dan energi positif untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Kita bertemu lagi di bagian kedua. Insya Allah. Dengan hati yang makin tajam. Dan jiwa yang makin bersih. Semoga malam-malammu makin bersinar. Karena ada doa yang terus naik. Tanpa kamu sadari. Sobat langit yang hatinya terus mencari cahaya. Selamat datang kembali di bagian kedua dari perjalanan malam yang istimewa ini. Sebelum melanjutkan, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kamu masih memilih untuk hadir. Masih memilih untuk duduk sejenak. Menyimak. Dan membiarkan pesan ini menelusup jauh ke dalam hatimu. Kamu gak sedang nonton secara acak. Kamu bukan sekadar mampir lalu lanjut scroll. Kamu dipanggil kembali. Untuk menerima pesan lanjutan dari langit. Karena bisa jadi. Ada 1 tanda besar yang ternyata sudah lama kamu miliki. Tapi kamu tidak sadar itu adalah panggilan cinta dari Allah. Dan seperti biasa. Kalau kamu siap menerima energi positif hari ini. Ketik 77 di kolom komentar. Biar malaikat tahu. Bahwa kamu sedang membuka diri untuk keberkahan yang lebih besar. Ciri ketiga, kamu semakin tersembunyi, tapi hatimu semakin tenang. Sobat langit. Ada 1 hal yang sering membuat para ahli tahajud tidak terdeteksi manusia. Tapi justru sangat jelas terlihat oleh para malaikat. Yakni, hidup mereka makin tersembunyi. Tapi hatinya makin tenang. Ciri ketiga ini jarang disadari. Karena ukurannya bukan materi. Bukan status sosial. Bukan berapa banyak follower. Tapi kedalaman hati. Orang-orang yang tahajudnya disebut di langit. Biasanya tidak merasa butuh pengakuan dari bumi. Mereka tidak butuh panggung. Tidak butuh upload story habis sholat. Tidak butuh pujian dari manusia. Kenapa? Karena mereka sudah cukup dengan ketenangan dari Allah. Mereka tidak banyak bicara. Tapi sekali dia membuka mulut, selalu keluar kata yang bikin hati orang lain jadi damai. Dan ini bukan sulap.
Ini buah dari tahajud. Buah dari malam-malam panjang yang diisi dengan sujud panjang. Sujud tanpa suara. Tapi gemanya menenangkan isi langit. Jadi kalau kamu merasa makin nyaman dalam diam, makin tenang dalam kesendirian, dan tidak haus validasi dari orang lain, itu bukan kamu sedang menjauh dari dunia, tapi kamu sedang didekatkan kepada pemilik semesta. Itu bukan kamu sedang kehilangan, tapi kamu sedang disembunyikan. Agar ketika Allah angkat, kamu siap menyinari lebih banyak orang. Tahajud yang membangun rasa cukup. Ciri ketiga ini juga terlihat dari satu hal yang sangat mencolok, yakni rasa cukup. Ahli tahajud itu bukan orang yang selalu kaya, tapi mereka selalu merasa cukup. Cukup walau hanya makan sederhana. Cukup walau rezeki nggak selalu lancar. Cukup walau hidup penuh ujian. Karena bagi mereka, yang terpenting bukan isi dompet, tapi isi sujud. Mereka punya kebiasaan yang sangat langka. Kalau punya masalah, langsung ambil wudhu, langsung ambil sajadah, langsung sujud. Karena mereka tahu, jawaban dari semua masalah ada di sepertiga malam. Bukan di siang yang bising. Bukan di status media sosial. Bukan di lari ke tempat ramai. Tapi di sepertiga malam. Saat semua makhluk tertidur. Saat hanya ada kamu dan Allah. Itu waktu paling jujur. Dan mereka yang sudah terbiasa dengan itu akan merasa cukup dalam kondisi apapun. Mereka sadar dunia ini sementara. Dan tahajud adalah cara paling rahasia untuk menabung kekuatan dari tempat yang tidak terlihat. Tahajud itu tidak menciptakan keajaiban instan, tapi kekuatan yang pelan tapi pasti. Sobat Langit, tahajud itu bukan tombol sulap. Bukan saklar yang sekali ditekan langsung semua beres. Tahajud adalah proses penguatan diri. Makanya, orang yang tahajudnya disebut di langit. Biasanya bukan mereka yang banyak bicara soal perubahan, tapi yang pelan-pelan berubah dari dalam. Mereka tidak sibuk memperbaiki citra, tapi memperbaiki jiwa. Mereka juga bukan orang yang mudah mengeluh. Mereka bisa saja sedang diuji besar, tapi tetap bisa tersenyum. Tetap bisa menenangkan orang lain. Padahal dirinya sendiri sedang rapuh. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah lama dilatih. Oleh sujud-sujud yang diam. Oleh air mata yang tidak dilihat manusia. Sobat Langit, kalau kamu belakangan ini merasa berubah, makin sabar, makin pemaaf, makin tenang, padahal kamu tidak ikut seminar motivasi apa-apa, itu bisa jadi karena tahajudmu sudah mulai mengubahmu dari dalam. Dan itu adalah tanda besar bahwa sujudmu sudah mulai diangkat, disebut di langit, dipandang oleh Allah dengan kasih sayang. Ketika ketenanganmu mengganggu setan, tahukah kamu bahwa ketenangan itu adalah mimpi buruk bagi setan? Karena orang yang tenang tidak mudah diombang-ambingkan. Dan tahajud adalah sumber utama ketenangan itu. Makanya, orang yang sudah biasa tahajud seringkali membuat setan frustrasi. Karena mereka tidak panik meski hidup sulit. Tidak iri meski orang lain lebih berhasil. Tidak benci meski difitnah. Ini bukan karena mereka super kuat, tapi karena mereka punya tempat curhat yang tidak pernah menolak. Punya tempat menangis yang tidak menghakimi. Punya tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Dan itu semua terjadi di sepertiga malam. Di sajadah kecil. Di dalam kamar gelap. Saat tidak ada satupun manusia yang tahu. Jadi kalau kamu belakangan ini makin kalem, makin adem, makin tidak gampang tersulut, itu adalah buah dari tahajud. Dan bisa jadi, ketika kamu sedang diam, langit sedang heboh membicarakan ketenanganmu. Memahami tanda yang sudah ada sejak lama. Sobat Langit, terkadang kita tidak sadar bahwa Allah sudah memberi tanda-tanda. Tapi kita terlalu sibuk mencari di tempat yang salah. Kita sibuk cari keajaiban dari luar. Padahal keajaiban sudah tumbuh di dalam. Lewat tahajud. Bisa jadi kamu yang hari ini merasa nggak istimewa. Padahal di langit kamu sudah sangat terkenal.
Kamu yang merasa nggak ada apa-apanya. Padahal sujudmu sudah jadi perbincangan para malaikat. Maka jangan tunggu validasi dari manusia. Karena cinta sejati tidak membutuhkan tepuk tangan. Cukup Allah yang tahu. Dan cukup kamu yang merasa cukup. Siap untuk ciri selanjutnya? Di bagian kedua ini, kita sudah membahas ciri ketiga. Yang sangat dalam tapi sering terabaikan. Yakni ketenangan hati. Rasa cukup. Dan makin tersembunyinya kamu dari dunia. Tapi bagian ketiga nanti akan lebih menyentuh. Karena kita akan membahas dua ciri terakhir. Yang tidak hanya membuatmu disebut di langit. Tapi bisa menjadikanmu sebagai kesayangan para malaikat. Dan kamu tidak ingin melewatkannya. Kalau kamu merasa tersentuh. Atau merasakan kok aku banget ya? Ketik 77 sekarang. Sebagai bentuk syukur bahwa kamu sudah berada di jalan yang tepat. Walaupun jalannya sepi. Walaupun tak banyak yang tahu. Jangan lupa. Kita bukan sedang mencari sorotan di dunia. Tapi sinar yang datang dari langit. Semoga malammu nanti. Tidak lagi sunyi. Tapi penuh cinta dari arah yang tak terlihat. Sobat langit yang hatinya terus menatap ke atas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyelesaikan dua bagian sebelumnya. Dan kembali hadir di bagian terakhir dari perjalanan malam ini. Kehadiranmu bukan sebuah kebetulan. Ada alasan kenapa kamu masih bertahan. Ada maksud mengapa kamu belum beranjak. Karena bisa jadi, apa yang kamu cari selama ini, ternyata sedang menunggumu di bagian ini. Dan seperti biasa, ketik 77 di komentar. Sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pelukan hangat dari langit malam ini. Kita akan bahas dua ciri terakhir. Ciri yang membuat seorang hamba tak perlu viral di bumi, tapi sudah dikenal di langit. Ciri keempat, tangisanmu makin sering jatuh, tapi bukan karena luka. Sobat langit, ada hal yang hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan, yakni air mata yang jatuh. Tapi bukan karena luka. Bukan karena dikhianati. Bukan karena ditinggalkan. Tapi karena rasa rindu yang dalam. Pada tempat asal yang abadi. Pada pemilik jiwa. Pada rumah sejati di surga. Orang yang tahajudnya disebut di langit. Seringkali tidak bisa menjelaskan kenapa mereka menangis. Mereka sedang sholat. Lalu tiba-tiba dada terasa sempit. Tangan gemetar. Air mata mengalir begitu saja. Padahal tidak ada yang menyakiti. Tidak ada kabar buruk. Tidak ada musibah. Itu karena ruh mereka sedang menyentuh lapisan cinta tertinggi. Rasa rindu yang tak bisa diungkap. Kecintaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan itu hanya terjadi ketika hati telah benar-benar dekat dengan Allah. Mereka tidak sedang meminta. Mereka sedang mengadu. Mereka tidak sedang berharap dunia. Mereka sedang merindukan surga. Inilah tangisan yang nilainya tidak bisa dihitung. Karena setiap tetes air mata yang jatuh akan disimpan dalam tempat khusus dan menjadi saksi bahwa mereka pernah sangat mencintai Allah. Di saat dunia terlalu ramai untuk mendengar tahajud yang tidak lagi mengajukan permintaan, tapi penyerahan. Ciri keempat ini juga terlihat ketika seseorang mulai mengubah niat. Dari ingin diberi menjadi ingin didekati. Awalnya, kita tahajud karena banyak ingin. Karena hidup sulit. Karena rezeki tersendat. Karena cinta tak berbalas. Tapi lama-kelamaan, keinginan itu berubah. Bukan karena sudah tercapai. Tapi karena sudah merasa cukup hanya dengan kedekatan itu. Sobat langit. Orang yang tahajudnya disebut di langit. Biasanya bukan yang punya daftar permintaan paling panjang. Tapi yang bisa bilang, "Ya Rob, aku tidak tahu lagi harus minta apa. Aku hanya ingin Engkau bersamaku." Dan kalimat ini adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Karena ketika seseorang bisa menyerahkan semua pada Allah, tanpa lagi mengatur, tanpa lagi menyuruh, tanpa lagi menuntut waktu dan cara, maka saat itulah malaikat turun. Bukan untuk mengabulkan, tapi untuk memeluk. Tahajud seperti ini bukan lagi ibadah, tapi rumah. Bukan lagi rutinitas, tapi kebutuhan.
Dan inilah ciri bahwa kamu tidak sedang melakukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang sedang dicatat di atas sana. Ciri kelima, hidupmu mulai memancarkan energi yang menggetarkan. Sobat Langit, ciri terakhir ini tidak bisa kamu ukur sendiri, tapi orang lain akan mulai merasakannya. Orang yang tahajudnya diangkat ke langit akan memancarkan energi yang berbeda. Tanpa mereka sadari, wajahnya makin teduh, bicaranya makin pelan, langkahnya makin ringan, tapi setiap geraknya meninggalkan kesan. Orang-orang akan bilang, dia itu biasa aja sih, tapi adem kalau deket dia. Atau entah kenapa, gue kalau cerita ke dia rasanya plong. Itu bukan karena mereka pintar bicara, bukan karena mereka punya karisma, tapi karena ruh mereka sudah bersih. Sujud mereka sudah mengangkat getaran yang lebih tinggi dari dunia. Dan tahajud adalah tempat penyucian paling kuat. Orang-orang ini bisa saja tidak dikenal, tapi mereka sedang jadi magnet langit. Apa yang mereka doakan seringkali terjadi. Apa yang mereka minta untuk orang lain seringkali dikabulkan. Bukan karena mereka istimewa, tapi karena Allah percaya bahwa mulut mereka tidak akan mengucap doa yang merusak. Ketika Allah percaya doamu layak dititipkan untuk umat. Sobat Langit, salah satu kehormatan terbesar yang hanya dimiliki oleh hamba pilihan adalah ketika Allah mempercayakan doa-doa besar kepada mereka. Ada yang tidak pernah minta kaya, tapi doanya mendatangkan rezeki untuk keluarganya. Ada yang tidak pernah minta jabatan, tapi sujudnya menjadi jalan hidayah bagi banyak orang. Ada yang tidak pernah upload apapun tentang tahajud, tapi malam-malamnya menyelamatkan orang lain dari bencana. Inilah yang disebut sebagai hamba perantara. Mereka tidak tahu seberapa besar perannya, tapi langit mencatatnya setiap malam. Dan semua ini bermula dari sujud panjang yang tidak diketahui siapapun, dari air mata yang tidak pernah diabadikan kamera, dari doa yang hanya didengar Allah dan para malaikat. Kamu bisa jadi orang itu. Sobat Langit, kalau kamu merasa hidupmu tidak istimewa, kalau kamu merasa sujudmu belum seberapa, kalau kamu merasa tahajudmu masih bolong-bolong, jangan minder. Karena Allah tidak pernah menilai dari awal yang sempurna, tapi dari niat yang terus diperjuangkan. Bisa jadi malam ini kamu nonton video ini karena namamu sedang dibicarakan di langit. Karena Allah ingin kamu tahu bahwa jalan yang kamu pilih sudah benar, walau sepi, walau tidak dimengerti. Dan bisa jadi air matamu malam ini adalah awal dari doa-doa besar yang akan dititipkan padamu. Kamu bukan siapa-siapa di bumi, tapi kamu bisa jadi cahaya bagi langit. Saatnya mengingat siapa dirimu di hadapan Allah. Di akhir perjalanan ini, kami hanya ingin mengingatkan satu hal, bahwa identitas terbaik bukan yang tertera di KTP, bukan gelar akademik, bukan pekerjaan yang bergengsi, tapi identitas di hadapan Allah. Dan itu dibentuk setiap malam, di atas sajadah, dengan air mata, dengan hati yang berserah. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, maka jangan ragu. Kamu sudah berada di jalur orang-orang yang disebut tanpa nama, disebut tanpa suara, disebut karena cinta. Saatnya kita saling mendoakan. Sobat Langit, boleh jadi kita tidak pernah bertemu, tidak tahu wajah satu sama lain, tapi kita dipertemukan malam ini karena ada cinta dari langit yang sedang dititipkan. Maka mari saling doakan. Doakan agar setiap sujud kita semakin dalam. Doakan agar air mata kita diterima sebagai tanda cinta. Doakan agar ketika malam datang, kita tidak lagi sendiri, tapi selalu ditemani rahmat Allah. Ketik 77 sekarang. Biar langit tahu, kita siap menjadi lebih jujur dalam sujud, lebih dalam cinta, dan lebih kuat dalam menjemput ridho Allah. Terima kasih sudah bersama Ilmu Langit. Semoga setiap malam setelah ini menjadi malam yang penuh makna, dan setiap pagi setelah itu menjadi awal yang lebih dekat menuju surga.
Wassalamualaikum Sobat Langit. Tetap jaga hatimu. Karena mungkin, hari ini, langit sedang memelukmu dalam diam.